Sada dua tolu gas. Oke, assalamualaikum Adinda Rizky dan Adinda Rian. Wah, aku kalau bertemu sama pemuda nih bangkit semangat jiwa anak muda kita ya kan. Sekarang usia udah gak muda bener. Memang kalau dibilang usia masih tergolong muda kita, ya kan. Cuman selama kita menjalankan roda organisasi, kebanyakan ke orang tuanya. Jadi untuk beradaptasi ke adik-adik lagi udah mulai canggung dia ya kan. Udah gak ranahnya lagi. Entah ketuaan, entah apa nggak ngerti kita ya kan. Nah, jadi gini Adinda Rizky, Ya. kita ini belakangan ini kan banyak mendengar tentang berdirinya Brotherhood Abadi, ya kan. Kita kalau udah bicara abadi ini teringat pula kita sama ormas yang kita cintai kan gitu. Identik ya bang ya. Identik lah ke pemuda Pancasila ya kan. Nah jadi ada sebagian kawan-kawan kita di dunia motor, jadi label Brotherhood ini sering sekali memang kita pakai di dalam slogan untuk anak klub motor gitu. Dan ada juga sebagian menggunakan nama klubnya sebagai Brotherhood kan gitu. Iya. Contoh kayak misalkan 1% Brotherhood 1%. Itu kan udah 30 tahun kok saya nggak salah usianya. Nah jadi mereka bertanya, Brotherhood Abadi ini apakah organisasi motor atau organisasi masyarakat, cuman mendefinisikan Brotherhood itu mungkin ada perbedaan dengan definisi yang mungkin sudah dijadikan slogan sama anak motor. Nah, bisa Bang Rizky jelaskan? Jadi kan sepak terjang Brotherhood itu kita lebih mengarah ke masyarakat. Lebih ke masyarakat. Lebih mengarah ke masyarakat, sama halnya dengan visi yang udah kita tanam dari dasar. Sekumpulan Brotherhood Abadi itu tujuannya untuk bermasyarakat, untuk membuktikan bahwasannya kaum milenial itu anak-anak muda di tangan kita bisa membantu masyarakat yang ada di sekeliling kita, menjauhi dari narkoba. Iya. Karena kalau udah namanya kumpulan, artinya sudut pandang orang tua tadi itu kan gak jauh dari narkoba, gak jauh dari kekerasan. Nah, kita malah tolak belakang sama hal tersebut. Jadi kita lebih mengarah apa sih yang diinginkan masyarakat di sekitar kita, kita penuhi. Berarti secara definisi lebih ke ormas ya kayaknya ya. Kalau untuk ormas kita luruskan, Brotherhood ini bukanlah organisasi dan juga bukan sebuah kumpulan geng motor. Kumpulan orang-orang kaum milenial yang kita kumpulkan satu wadah. Iya. Kita kasih prinsip yang baik. Kita ingatkan pada rekan-rekan bahwasannya Brotherhood ini tidak organisasi, kita tidak memilah-memilih kemanapun arahnya. Berhubung besarnya komunitas yang kita dirikan ini di ruang lingkup organisasi, dan timbal balik dari organisasi tersebut ada sama kita mensupport. Kita mensupport sepak terjang organisasi yang ada di sekitar kita. Jadi dia hanya sebatas wadah ya, kayak komunitas juga lah ya. Iya, pada umumnya Pak. Komunitas ya, cuman berarti organisasi. Artinya komunitas yang mengumpulkan anak muda milenial, mungkin lebih kepada pengaruhnya lebih pada yang kebaikan lah gitu ya, positif. Yang hal positif ya. Jadi dibilang orang disanding-sandingkan brother tuh sama PP, dan ditambah lagi ada kata abadinya. Karena ranah kita di situ ada organisasi ya, organisasi pemuda Pancasila, khususnya yang di Komat 2. Iya. Mereka mengakui keberadaan kita. Jadi untuk umum siapapun, sesuai dengan kutipan yang saya pelajari, ada senior kita di pasaran bilang, aku tidak butuh siapa dirimu dan dari mana asalmu,
dari kelompok apapun kau berasal, asal kau datang setia kepadaku, itu udah cukup bagi aku. Itu kata senior kita di pasaran, Irwan Kera. Bang Iwan Kera ya. Bang Iwan Kera ini termasuk orang punya pengaruh di PP ya. Iya. Jadi dari Sumatera Utara. Pemuda Pancasila ini ada nggak punya empati ataupun punya simpatik untuk membesarkan brotherhood gitu, untuk tingkat pemuda gitu? Sejauh ini mereka saling membantu ketika kita butuh untuk dihadirkan di sebuah acara, mereka mampu menghadirkan kita, artinya memperkenalkan kita lah di mata organisasi-organisasi yang lainnya, dan mereka pun membutuhkan kita untuk melengkapi kegiatan mereka, kita pun siap. Nah, jadi ada timbal balik aja. Iya. Berarti saling kerjasamanya untuk saat ini masih kepada organisasi pemuda Pancasila ya. Iya. Jadi kalau untuk Bang Rian, ya kan Bang Rian, ini posisinya di Brotherhood sebagai apa Bang Rian? Tahun lalu jadi ketua di Kota Medan. Oh, ketua Medannya ya. Ketua Medannya. Sekarang udah jadi mantan ketua. Mantan ketua berarti udah ada regenerasi yang lanjutin ya. Jadi posisi Bang Rian sekarang kan udah nggak jadi ketua Medan lagi, tuh di Brotherhood. Diangkat penasihat atau pindah ke pusat? Jadi struktur pusat. Oh, di struktur pusat. Sebagai wakil ketua umum lah bisa dibilang. Wakil ketua umum ya. Iya. Ketua umumnya Bang Rizky ya. Iya. Jadi Bang Rizky ini ketua umum apa sekaligus pendiri, founder atau gimana? Kita juga pendirinya. Oh. Kita juga pencetusnya, kita juga yang istilahnya memiliki dari ide. dasar. Iya. Jadi perjalanan Brotherhood ini singkat cerita kita bentuk dari dasar, kita anggap dari dasar laut yang gelap. Kita berusaha untuk naik ke permukaan. Kita naik ke permukaan dan semua sudah berjalan dengan baik. Kita sudah di permukaan, kita punya kapal, kita punya awak kapalnya. Dan sekarang ini yang Brotherhood di zaman sekarang tinggal berlayar. Jadi udah tidak di dasar laut lagi. Kita udah naik ke permukaan. Karena waktu di dasar kan gelap, kita banyak dikecilkan, banyak disepelekan. Sekarang mereka-mereka yang ada sekitar kita mengakui keberadaan kita. Oh begitu. Jadi aku penasaran dengan Brotherhood ini berdirinya di tahun berapa? 2013, tanggal 13 bulan 7 Juli. Berarti 2013 sekitar berapa tahun tuh udah? 8 8 tahun ya. Menjalani ke 9 tahun. Iya. Berarti kalau udah sampai ke 8 tahun artinya itu udah termasuk usia yang matang ya kalau dalam organisasi ya kan. Untuk pemula udah termasuk matang. Ketika kita sudah 1 dekade ini kan harusnya bisa lebih digalakkan lagi kan begitu ya kan. Ini kalau kita mau menggalakkannya gimana ini, sementara kita belum tahu daerah-daerah luar gitu. Nah, jadi saya mau tanya untuk tingkat wilayah luar tuh yang mana sudah terbentuk? Kalau untuk saat ini yang sudah berhasil kita kumpulin orang-orang kesetiaan kita, kita sebarkan Brotherhood itu seperti apa pandangannya. Iya. Kita udah mendirikan 2 kabupaten, khususnya di Medan dan di Deli Serdang. Di Deli Serdang. Untuk kecamatannya khusus wilayah Medan itu yang sudah terbentuk Medan area, sama Medan Kota dan Medan Deni. Medan Kota, Medan Deni. Jadi untuk yang Deli Serdang 2 kecamatan, Percut dan Batangkuis. Berarti tingkat kabupatennya sudah berdiri, tingkat kecamatan juga sudah berdiri. Ada juga agenda-agenda kecamatan lainnya proses membentuk, tapi nggak bisa kita ucapkan karena belum terjadi. Iya betul. Kalau untuk upaya ataupun gebrakan untuk wilayah di luar Sumut sudah pernah dibuat? Ada kawan-kawan kita yang di luar Sumatera, macam di Pekanbaru, di Gorontalo, di Bogor, khususnya ada juga di Jakarta. Punya talenta mau mendirikan Brotherhood sampai ke sana, sampai keluar Sumatera. Tinggal lagi kita dihambat sama keadaan setelah pandemik 2 tahun ini kan. Iya. Intinya orang-orang kita sana menunggu sinyal dari kita di pusat. Tinggal kitanya siap, kita berangkat, kita latih,
Artinya sudah ada persiapan di sana. Sudah ada. Orang-orang kita pun udah standby di sana. Udah standby di sana ya. Iya. Jadi kalau untuk selama perjalanan di 8 tahun ini menuju kepada 9 tahun ini, untuk kegiatan positif Brotherhood udah pernah lakukan apa saja? Kita berbagi setiap Jumatnya, kita acara-acara organisasi, acara-acara tidak organisasi, kita ikut turut serta membantu, kita membagi sedikit sedekah kita di bulan puasa, macam berbagi, SOTR kan? Iya. Dan berkurban. Alhamdulillah berkurban baru tahun ini pula diselenggarakan. Oh, baru ini baru tahun ini setelah agenda tadi berjalan 3 tahun Brotherhood terbentuk. Dan kita mengadakan acara road race balap resmi di Langut. Oh, berarti Brotherhood ini juga multi talent lah, artinya juga suka juga membuat kegiatan event gitu ya. Nah, jadi untuk ketua umum Brotherhood Abadi, kira-kira ada nggak yang bisa disampaikan kepada kawan-kawan kita yang nonton channel ini, lebih kepada pesan moralnya lah, ya kan? Kita ini kan organisasi, pastinya ingin juga menunjukkan pesan moral yang mendefinisikan kepada hal yang positif, kan begitu. Nah, coba sampaikan pesan moral daripada ketua umum Brotherhood Abadi. Pesan moral yang sudah kita jalani dari dasar sampai detik ini, untuk rekan-rekan yang ada di luar sedang membentuk komunitas ataupun sudah berjalan komunitasnya, tetap ingatkan dan prinsip dalam hati, 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Jadi ketua umum Brotherhood Abadi, kira-kira slogan kita apa nih? Brotherhood Abadi. Brotherhood Abadi ya. Coba kita coba ya. Jadi ceceknya aku nih kader ya kan. Aku bilang Brotherhood Abadi. Abadi gitu ya. Oh gitu ya. Oke. Brotherhood Abadi. Brotherhood Abadi. Brotherhood Abadi. Merdeka. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you.